bisa kasih tahu nggak sih secara detail awal mulanya kenapa kamu lebih memilih untuk usaha dibanding dengan teman-teman yang lain kan lewat bank sampah seperti itu? Aku memilih usaha karena ya mau mendaur ulang gitu juga, terus mau ya buat tabungan sehari-hari, buat tabungan terus taruh di bank. Tapi untuk usaha ini keuntungannya lumayan besar sekarang. Maksudnya udah berapa penghasilan yang kamu dapat dari hasil sampah tadi? Kalau ini aku nggak hitung, tapi ya mungkin kalau tahun ini lumayan banyak dibanding tahun lalu. Udah bisa beli apa aja? Udah bisa beli apa ya, buku, terus peralatan sekolah, buat tabungan. Kamu berdua mama ya? Aku lihat Iya. Instagramnya. Ya, itu ide-idenya dari mana sih? Kamu bikin sedotan, bikin sikat gigi dari bambu, cotton bud, kayak gitu-gitu. Idenya bareng-bareng sama bunda sih. Jadi sambil browsing juga, sambil dipelajari. Pasarannya seperti apa? Pasaran baru jualan online, terus ya di rumah belum punya workshop. Udah dari tahun lalu, September ini belum. Terus kalau misalnya kayak kan bikin sedotan bambu sama sikat gigi bambu, itu Kinara ngambil bahan-bahannya dari mana? Atau emang udah ada yang ngebuat terus Kinara pakein label Kinara? Oh, itu ada pengrajinnya, cuman sekarang udah nggak ada grafir Kinarasnya itu karena katanya grafirnya rusak mesinnya. Kesulitannya apa sih saat bikin ide itu atau bikin sedotan bambu itu yang pernah kamu alami? Kesulitannya idenya, karena itu carinya tuh ya harus bikin sekreatif mungkin kan, terus harus memikirkan juga apa sih yang cocok buat eco friendly. Harganya berapa? Kalau harganya dimulai dari 25.000 sampai 200.000. Paling mahal itu produk apa? Yang reusable bag, Oh, reusable bag. Kinara sekarang kamu kelas berapa sih? kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Itu kamu mengelola berdua mama aja usaha itu atau gimana? Ada Atau dari udah papa. ada orang atau mungkin pegawai Berdua. berdua sama mama mengelola? Rian Hikman menunjuk ke suatu jalan dan membuat pengumuman. Bisnis barunya, ia akan mengambil semua kaleng dan botol dari semua orang di lingkungannya. Rian Hikman adalah pengusaha sampah plastik daur ulang. Lucunya, ia menghimpun semua material sampah itu menggunakan chip kecil. Para tetangga pun dengan senang memberikan botol plastik yang akan dibawa Rian menuju lokasi daur ulang. Berusia 3,5 tahun, Rian mengunjungi pusat daur ulang Replanet di California dan menemukan misinya dalam kehidupannya. Tidak perlu terlalu dini untuk memulai bisnis. Rian yang masih baru berusia 7 tahun berhasil mencapai kesuksesannya. Di usia 7 tahun, ia sudah bisa mendirikan perusahaan sekaligus presiden di perusahaannya sendiri.
Selama karirnya sebagai pengusaha, anak kecil ini sudah mendaur ulang lebih dari 200.000 kaleng dan botol dengan total penghasilan mencapai 21.000 US dollar atau sekitar 281 juta rupiah. Misi Rian begitu sukses, dia bisa memulai bisnis sendiri dengan nama Rian's Recycling. Setiap hari selama 4 tahun terakhir, dia telah memilah-milah kaleng dan botol dari pelanggan di seluruh wilayah Orange County. Anak kecil yang menakjubkan ini menabung untuk pendidikan perguruan tinggi masa depannya atau mungkin truk sampah ukuran penuh. Kisah unik ini diangkat menjadi berita di beberapa media lokal setempat, namun yang paling mengena adalah usahanya membuat suatu perusahaan dengan memanfaatkan sampah demi kelestarian lingkungan. Penting buat kaum muda untuk mendaur ulang. Jika kamu sudah melanjutkannya, tetap teruskan. Ternyata anak sekecil ini sudah mengajarkan banyak hal pada kita, mulai dari keinginan menjaga kebersihan, kesadaran lingkungan, sampai merintis usaha. Pengusaha kerajinan tangan yang sukses karena barang bekas. Pengusaha kerajinan tangan yang sukses karena barang bekas di Indonesia sangat banyak sekali. Sebagian besar dari mereka memanfaatkan barang bekas sebagai bahan utama kerajinan tangan yang mereka buat. Bagi sebagian besar orang, barang bekas adalah barang yang tidak berguna. Kita cenderung akan membuang daripada menyimpannya. Tapi bagi pengusaha yang sukses, barang bekas juga bisa disulap menjadi uang puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Mau tahu caranya? Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang pengusaha kerajinan tangan yang sukses karena barang bekas. Di Indonesia, banyak sekali orang yang ingin menjadi pengusaha, tapi banyak alasan. Tidak punya modal, takut barang jualannya tidak laku, takut rugi, takut ditiru orang, dan lain-lain. Apalagi pengusaha di bidang kerajinan tangan, banyak sekali orang yang menganggap sebelah mata kerajinan tangan Indonesia. Padahal, di luar sana masih banyak juga pengusaha kerajinan tangan Indonesia yang sukses loh. Siapa sajakah mereka? Berikut contohnya. Yang pertama, Eni Anjayani, owner dari Wastra Loka. Berawal dari orang tua yang kolektor batik antik, Eni Anjayani menaruh perhatian pada kain-kain tradisional. Akhir tahun 2010 lalu, Eni mulai mengembangkan bisnis Wastra Loka, sebuah brand yang memproduksi kerajinan tangan dari bahan kain batik lawas. Kain koleksi tersebut diaplikasikan pada dompet, tas, dan pouch. Setelah itu mulai berkembang dengan mengaplikasikan lukisan batik tersebut ke berbagai barang, mulai dari muk kaleng, kayu, nampan, hingga anglo atau kompor tradisional. Modal awalnya sekitar 5 juta rupiah untuk dibelikan bahan baku seperti muk kaleng, kayu, dan cat akrilik. Kini, Eni mampu meraup omset hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah setiap bulannya. Ia membuktikan bahwa ia berhasil menyulap sampah seperti kaleng dan kayu bekas menjadi barang hiasan dan kerajinan tangan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Salah satu produk Wastra Loka adalah kreasi kerajinan tangan yang mengaplikasikan beragam wastra Nusantara ke dalam berbagai bentuk benda yang unik dan khas Indonesia.
Ada juga berbagai kreasi kerajinan tangan dari limbah kayu dengan berbagai desain yang mengagumkan, berkesan vintage, serta out of the box. Yang kedua, Dewi Tanjung Sari, owner dari The Tanjung. Latar belakang kehidupan keluarga yang sangat sederhana tidak membuat Dewi Tanjung berkecil hati. Keadaan mulai semakin sulit bagi keluarga Dewi Tanjung Sari ketika sang ayah meninggal saat Dewi masih bayi. Sejak saat itu, yang menjadi tulang punggung Dewi di keluarganya adalah ibunya. Ibu Dewi bekerja menjadi pembantu rumah tangga demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dewi Tanjung Sari mengambil diploma di Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2003 lalu. Pada masa kuliah inilah, Dewi mulai mempunyai inisiatif untuk berkreasi menggunakan daun-daun kering. Daun yang ia punguti di halaman kampusnya tersebut, kemudian ia proses untuk dijadikan sebuah karya kerajinan yang bernilai. Dengan modal hanya Rp50.000, ia berhasil membuat beberapa kreasi yang kemudian ia jual pada rekan sekampusnya. Pada tahun 2005, usaha Dewi berkembang begitu pesat. Dewi mulai mengembangkan bisnisnya dan bahkan produknya bisa menembus pasar internasional. Produk hasil kerajinannya telah dipasarkan di Australia, Malaysia, Hong Kong, dan bahkan sampai Jerman. Omset yang ia dapatkan saat itu mencapai puluhan juta rupiah. Sejak tahun 2008, Dewi menerapkan sistem franchise yang ternyata begitu menarik dan membuat masyarakat melirik usaha souvenir ini. Sebagian besar dari mitranya dulunya adalah pelanggan tetap dari Dewi sendiri, tersebar di berbagai daerah, mulai dari Malang, Bontang, Palu, Bekasi, Cirebon, dan bahkan sampai di Papua pun juga ada. Dengan menerapkan sistem franchise, ia berhasil meraih omset 650 juta rupiah. Bahkan di tahun berikutnya berkembang menjadi 935 juta. Puncaknya di tahun 2010 ia berhasil meraih omset sebesar 1,1 miliar setiap bulannya. Nah, itu tadi 2 dari sekian banyak pengusaha kerajinan tangan Indonesia yang sukses. Pada kesempatan berikutnya aku akan bahas lagi tentang pengusaha kerajinan tangan Indonesia yang sukses lainnya. So, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui informasi lainnya tentang kerajinan tangan, bisnis online, dan yang lainnya di channel Mari Berkarya. Kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita.